Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Fatimah Zahra dengan NIM 240601866 dari kelas A3 2024. Di sini saya akan menyampaikan tentang landasan dan pengelolaan kependidikan dengan materi strategi manajemen kelas dan evaluasi pembelajaran. Materi ini akan menjelaskan tentang pentingnya strategi dan evaluasi yang sesuai dan sistematis. Yang pertama ada definisi manajemen kelas. Menurut Made Siddhartha, manajemen kelas adalah proses seleksi dan penggunaan alat yang tepat terhadap problem dan situasi di dalam kelas. Lalu ada menurut Suharsimi Arikunto, manajemen kelas adalah usaha guru untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi kelas agar proses belajar mengajar berlangsung secara efektif dan efisien. Lalu ada menurut Caroline M. Everston and Edmund T. Emer, manajemen kelas adalah tindakan guru untuk menciptakan lingkungan yang mendukung keterlibatan akademik dan sosial siswa. Kesimpulannya, manajemen kelas bukan hanya masalah tentang disiplin saja, tapi mencakup pengelolaan ruang, waktu, perilaku, dan hubungan sosial di dalam kelas. Lalu ada tujuan manajemen kelas. Tujuannya adalah untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif, mencegah dan mengatasi gangguan, memaksimalkan waktu belajar, dan mendukung pencapaian tujuan pembelajaran. Karena strategi manajemen kelas ini dibuat sebelum adanya pembelajaran, biasanya dibuat saat awal semester. Yang selanjutnya ada komponen manajemen kelas. Yang pertama ada pengelolaan fisik, yaitu tata ruang, pencahayaan, dan tempat duduk. Nah, 3 elemen ini sangat penting untuk diperhatikan karena jika tata ruang di kelasnya itu bisa disebut acak-acakan, itu bisa mempengaruhi penglihatan si peserta didik saat dalam proses belajar mereka. Lalu pencahayaan, bila di kelasnya pencahayaannya kurang dan di kelasnya jadi gelap, itu tuh bakalan bikin si peserta didiknya itu malas untuk belajar karena ya pasti bawaannya tuh si peserta didiknya itu mengantuk. Lalu juga ada tempat duduk. Biasanya jika tempat duduknya hanya itu saja dari awal semester hingga akhir semester, anak-anak itu bakalan cenderung bosan dengan penempatan seperti itu. Jadi bisa diatur seperti menggunakan model U-Shape ataupun yang selanjutnya adalah pengelolaan siswa, yaitu pengaturan perilaku, motivasi, dan disiplin. Nah, 3 elemen ini juga penting karena pengaturan perilaku, bagaimana kita menyusun, bagaimana pembelajaran itu dapat mengubah perilaku si peserta didiknya. Misalkan bisa merubah dari yang awalnya banyak kecicilan di kelas, jadi bisa lebih memperhatikan. Lalu ada motivasi, bagaimana kita itu menyusun motivasi belajar siswa agar motivasi belajar mereka itu tidak hilang saat pembelajaran. Lalu ada disiplin. Nah, disiplin ini bagaimana caranya kita untuk mengatur suasana di kelas agar anak-anak atau peserta didik itu tetap mengikuti dengan aturan yang sudah kita buat itu dengan penerapan aturan kedisiplinan ini. Lalu ada pengelolaan waktu. Alokasi waktu, kegiatan, dan transisi. Alokasi waktu biasanya kita itu menyusun mau berapa menit untuk pembukaan pelajaran, lalu berapa menit untuk pemaparan materi, beberapa menit untuk mengerjakan soal, dan lainnya. Lalu di sini ada transisi, bagaimana kita tidak membuat bosan serta didik pada saat pembelajaran, misalkan dari pemaparan materi ke pengerjaan soal. Biasanya itu bisa diisi dengan ice breaking ataupun tanya jawab, itu bisa merupakan masuk ke dalam transisi. Yang selanjutnya ada pengelolaan sosial emosional. Nah, di sini ada hubungan antar guru dan siswa dan suasana psikologis di dalam kelas. Jadi, guru itu tidak boleh memberikan jarak kepada muridnya. Misalkan kita harus menjalin hubungan yang baik dengan siswa agar tidak terjadi ketegangan di dalam kelas. Misalkan kayak gurunya itu terlalu galak ke si anak-anaknya, jadi mereka tuh setiap pembelajarannya itu suasananya tegang, jadi mereka pun tidak akan fokus dalam pembelajaran. Yang selanjutnya ada pendekatan manajemen kelas. Dalam pendekatan manajemen kelas ini ada 5 macam. Yang pertama ada pendekatan otoriter atau guru sebagai pengendali utama dan memberi aturan ketat.
Nah, di dalam pendekatan otoriter ini biasanya lebih ke teacher center dan biasanya guru itu mengemukakan aturan di awal semester tujuannya untuk persetujuan aturan antara guru dan siswa. Jadi kalau misalkan si siswanya tidak kurang setuju, maka bisa diganti di awal semester itu. Jadi tidak mengubah aturan saat di tengah semester. Lalu ada pendekatan permisif atau guru memberi kebebasan luas kepada siswa. Di dalam pendekatan permisif ini lebih menekankan ke student center. Jadi semua peraturan dan metode pembelajaran itu disesuaikan dengan apa yang diinginkan oleh si siswanya itu. Lalu ada pendekatan elektrik atau kombinasi sesuai dengan konteks dan kebutuhan kelas. Nah, biasanya di dalam pendekatan elektrik ini menggabungkan berbagai metode yang sesuai dengan kebutuhan. Biasanya menggunakan kolaboratif. Jadi, sesuai kebutuhan guru dan siswanya itu harus bagaimana. Yang selanjutnya ada pendekatan sosial emosional. Fokus pada relasi guru dan siswa yang sehat. Lalu ada pendekatan proses kelompok. Di sini ada kelas sebagai sistem sosial yang dikelola bersama. Biasanya pembelajaran lebih menekankan kepada pengerjaan kelompok untuk meningkatkan komunikasi sosial yang baik antar siswa. Nah, di sini ada catatan, tidak ada satu pendekatan terbaik untuk semua kelas. Guru harus fleksibel, jadi tidak boleh hanya mementingkan perspektif guru sendiri atau siswa itu sendiri. Jadi harus mementingkan keduanya. Nah, di sini ada siklus strategi manajemen kelas. Yang pertama itu menyusun tata tertib kelas bersama siswa. Yang kedua, mendesain tata letak ruang kelas yang mendukung jenis aktivitas, mau itu kelompok ataupun individu. Yang ketiga, ada membangun rutinitas kelas yang jelas antara pembuka, transisi, dan penutup. Lalu ada pengenalan karakter siswa sejak awal untuk antisipasi potensi masalah dan penerapan aturan yang konsisten dan adil. Nah, di sini ada menilai evaluasi pembelajaran. Ada definisi evaluasi pembelajaran. Yang pertama, menurut Ralph Taylor, evaluasi pembelajaran adalah proses menentukan sejauh mana tujuan pendidikan telah dicapai. Lalu ada menurut Norman Egrunlund, proses sistematis untuk menentukan sejauh mana tujuan pengajaran telah dicapai oleh siswa. Lalu yang terakhir ada menurut Suharsimi dan Arikunto, kegiatan mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu yang selanjutnya digunakan untuk menentukan alternatif keputusan. Nah, di sini ada catatan, evaluasi bukan sekedar memberi nilai atau angka, tetapi progres pengambilan keputusan yang harus sesuai dengan data. Nah, lalu di sini ada perbedaan pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Yang pertama ada pengukuran. Pengukuran adalah proses kualifikasi yang memberi angka pada hasil tes. Biasanya saat sesudah melakukan kegiatan tes, maka pengukuran ini dilakukan dengan memberikan angka terhadap nilai hasil tes. Lalu ada penilaian. Penilaian adalah proses menghasilkan data hasil pengukuran untuk menentukan kualitas kemajuan belajar secara gamblang atau dideskripsikan. Lalu ada evaluasi. Evaluasi adalah proses mengambil keputusan berdasarkan hasil penilaian. Biasanya evaluasi ini berbentuk deskripsi yang merupakan hasil dari pengukuran dan penilaian. Selanjutnya ada fungsi evaluasi pembelajaran. Yang pertama, fungsi formatif untuk memantau dan memperbaiki proses belajar yang sedang berjalan. Lalu ada fungsi sumatif untuk menentukan keberhasilan di akhir atau di saat kelulusan. Ada fungsi diagnostik untuk mengidentifikasi kesulitan belajar secara spesifik. Lalu ada fungsi selektif untuk menyeleksi siswa, misalnya untuk kenaikan kelas atau beasiswa. Lalu ada fungsi motivasi untuk mendorong siswa untuk meningkatkan usaha belajar mereka. Lalu yang terakhir ada fungsi akuntabilitas atau untuk pertanggungjawaban guru atau sekolah kepada orang tua dan masyarakat. Lalu di sini ada jenis evaluasi berdasarkan waktunya. Yang pertama ada diagnostik. Sebelum pembelajaran untuk mengukur kemampuan awal dan kesulitan belajar. Biasanya tes diagnostik ini dilakukan sebelum pembelajaran awal semester untuk menentukan metode dan model pembelajaran apa yang sesuai
di setiap anaknya. Jadi kita bisa menentukan misalkan si anak ini bagusnya atau cocoknya menggunakan metode apa, dengan model apa, lalu si anak ini apa, dan lain sebagainya. Lalu ada formatif. Nah, si formatif ini dilakukan selama proses pembelajaran atau saat pembelajaran itu berlangsung. Fungsinya untuk memantau perkembangan dan memberikan feedback yang cepat. Biasanya kalau misalkan si anak itu terlihat ada kesalahan, jadi si gurunya itu langsung memberi feedback untuk si anaknya gitu. Jadi biar tidak ada kesalahpahaman yang lain saat di penilaian akhir. Lalu ada penilaian sumatif atau dilakukan di akhir periode atau di akhir semester atau di akhir tahun. Fungsinya untuk menentukan capaian akhir dan kelulusannya. Nah, ranah yang harus dievaluasi berdasarkan taksonomi Bloom itu ada 3, yaitu aspek kognitif atau pengetahuan, pemahaman, analisis, evaluasi, dan kreasi siswa. Yang kedua, ada aspek afektif, yaitu sikap, nilai, minat, dan motivasi. Lalu juga yang terakhir ada aspek psikomotorik, atau keterampilan fisik dan praktik. Nah, evaluasi yang baik itu harus komprehensif atau mencangkup 3 ranah yang tadi disebutkan. Jadi tidak hanya kognitifnya saja, tapi harus juga penilaian afektif dan psikomotoriknya. Nah, teknik evaluasi itu dibagi 2, ada teknik tes dan teknik non-tes. Teknik tes itu ada tes tulis yang isinya pilihan ganda, esai, isian singkat, menjodohkan, ataupun benar atau salah. Lalu ada tes lisan, yaitu tanya jawab langsung antara guru dengan murid. Lalu juga ada tes praktik atau kinerja. Yang biasanya untuk mengukur keterampilan nyata, misalkan saat praktikum dan presentasi. Lalu ada teknik non-tes, yaitu observasi, mengamati perilaku dan aktivitas siswa secara langsung, ada portofolio atau mengumpulkan karya siswa dari waktu ke waktu, misalkan dari awal semester hingga ke akhir semester. Nah, semua tugasnya dikumpulkan di dalam satu map, lalu nanti penilaian di akhir berdasarkan apa yang siswa kumpulkan. Lalu ada penilaian diri siswa. Siswa menilai dirinya sendiri, lalu ada penilaian antar teman, siswa saling menilai teman-temannya. Lalu yang terakhir ada wawancara, menggali pemahaman secara verbal dan mendalam. Nah, lalu untuk langkah-langkah evaluasi pembelajaran, yang pertama, kita harus merumuskan tujuan evaluasi. Kita harus merumuskan tujuan evaluasi ini untuk apa? Misalkan untuk menentukan keberhasilan, atau untuk menyeleksi siswa untuk perlombaan atau beasiswa ataupun yang lainnya. Lalu ada menyusun kisi-kisi atau instrumen evaluasi. Tes apa yang akan kita gunakan untuk mengumpulkan data dari si penilaian ini. Lalu ada pengumpulan data atau pelaksanaan tes dan non-tesnya. Lalu ada mengolah dan menganalisis data, atau bisa disebut juga proses pengukuran. Lalu ada menafsirkan hasil atau proses penilaian, lalu ada mengambil keputusan atau tindak lanjut yang biasa disebut dengan evaluasi, yang biasanya dilaksanakan saat di akhir semester. Nah, di sini ada kata-kata penutup, yaitu manajemen kelas yang baik menciptakan kondisi ideal untuk pengukuran hasil belajar yang valid, dan evaluasi yang sistematis memberi data untuk menyesuaikan strategi manajemen kelas. Mungkin sekian materi yang dapat saya paparkan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.